Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Teach ID. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan kas harian secara sederhana. Jadi, di sini saya sudah punya contohnya. Baru saja saya buat laporan kas harian. Ini sangat diperlukan ya ketika kita mempunyai sebuah usaha di mana kita harus mendata, mencatat bagaimana uang tersebut keluar, kemudian uang tersebut masuk di keseharian usaha kita. Jadi di tampil ini ada tanggal yang mencatat kapan saldo awal, kemudian penambahan stok, pembayaran internet tersebut terjadi. Kemudian yang kedua ada keterangan untuk apa uang kita keluar dan dari mana uang kita masuk. Kemudian di kolom ini ada debit atau kolom pemasukan. Kemudian ada kredit atau kolom pengeluaran dan juga ada saldo, di mana data saldo ini didasarkan pada uang yang keluar pada kredit dan juga uang yang masuk pada debit. Kemudian di bagian baris paling akhir ada jumlah, yaitu jumlah debit, kredit, dan jumlah akhir saldo kita. Baik teman-teman semua, langsung saja kita mulai. Di sheet yang kedua, saya buat dari awal lagi. Di sini kita bisa berikan nama badan usaha kita. Kemudian di sini baru tabelnya. Sini akan saya buat tabel dulu. Kemudian di sini saya tulis tanggalnya. Karena ini bulan September ya, jadi saya mulai dari tanggal 1 bulan 09. Nah, ini terjadi karena lebar kolomnya tidak sesuai. Cara menyesuaikannya adalah dengan cara kita blok, kemudian double klik di bagian kanan sampai ada tanda plus seperti ini. Untuk tanggal sendiri, teman-teman bisa pilih format yang sesuai. Jadi caranya adalah dengan klik kanan, kemudian pilih format cell. Di sini ada berbagai macam format tanggal. Ada yang bentuknya seperti ini, semuanya angka. Kemudian ada juga yang bulannya ditulis secara lengkap. Kemudian ada juga yang menggunakan garis miring. Teman-teman kalau mau menggunakan bentuk yang custom juga bisa di sini pilih. Misalkan saya pilih ini, ya. Tapi saya mau tahunnya ini lengkap. Jadi kalau tadi Y-nya 2, saya tambah 2 lagi supaya menjadi 2020. Jadi bukan hanya 20 saja. Kemudian saya mau tandanya misalnya menggunakan tanda garis miring. Seperti ini. Kemudian bulannya sudah benar, tanggalnya sudah benar, maka saya klik OK. Jadi dia akan berubah sesuai yang bentuk tadi kita buat atau kita custom. Untuk keterangannya, yang pertama itu contohnya saldo awal. Saldo awal itu masuknya ke debit ya, karena itu adalah pemasukan. Jadi saldonya 2 juta. Untuk kolom debit, kredit, dan saldo ini kalau saya menggunakan satuan rupiah, jadi biar dia terlihat memang seperti jumlah uang ya. Jadi caranya adalah saya blok 3 kolomnya, kemudian saya ke menu home. Setelah itu di bagian general sini saya ubah menjadi currency. Nah, dia berubah ya, ada satuan rupiahnya. Kemudian di nomor yang kedua ada penambahan stok. Penambahan stok barang. Penambahan stok barang ini masuknya di kolom kredit karena usaha kita menambah stok barang sehingga ada uang keluar. Misalkan 1.500.000. Nah, seharusnya di kolom saldo ini dia secara otomatis terbentuk menyesuaikan ya. Jadi ketika ada kredit, ketika ada uang yang berkurang, maka di sini juga berkurang saldonya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus sama dengan kemudian saldo F5 ditambah dengan debit D6 dikurang dengan kredit E6. Enter.
dia jadi 500.000, artinya 2 juta dikurang 1.500.000. Tetapi kalau ada debitnya, maka ditambah debit terlebih dahulu. Sekarang kita copy sampai ke baris paling bawah. Nah, di sini dia harusnya tidak terisi ya, teman-teman. Jadi, kalau di bagian debit dan kredit kosong, seharusnya saldonya tidak perlu terisi. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan rumus if and. Kita edit rumusnya, kita double klik, kemudian kita ketik if, buka kurung, and, buka kurung lagi. Jika D6, ini logical testnya, jika D6 sama dengan 0, tanda shift, ketik 2 kali, 1, 2, kemudian titik koma. Nah, teman-teman ini juga bisa menggunakan koma. Jadi bergantung kepada ketentuan rumus yang di Microsoft Excel masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan titik koma, tapi ada juga yang menggunakan koma. Kemudian D6 sama dengan 0 dan E6 sama dengan 0, shift lagi, tanda petik 2 kali, tutup kurung, maka hasilnya adalah 0. Kemudian enter. Nah, ketika ada seperti ini, maka klik saja OK, artinya rumusnya itu ada kesalahan sedikit, kemudian diperbaiki oleh si Microsoft Excel. Kemudian kita klik yang sudah kita enter rumusnya tadi, kemudian kita copy dan paste sampai ke bagian paling bawah. Nah, dia ketika tidak ada jumlah di sini, baik di debit maupun di kredit, maka di sininya di kolom saldo itu kosong. Ingat ya rumusnya, jika kolom debit sama dengan 0 dan kolom kredit sama dengan 0, maka berlaku saldonya itu kosong, 0. Tetapi jika ada isinya, maka berlaku rumus saldo tadi, F5, saldo awal ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Oke, sampai di sini paham teman-teman ya. Kita enter, kemudian di sini saya tambah lagi pembayaran internet. Caps lock. Itu sebesar 350.000. Nah, dia akan secara otomatis saldonya terisi. Jadi ini laporan kas hariannya sebenarnya sudah jadi, tinggal kita penambahan-penambahan di bagian keterangan saja. Kemudian ada penjualan sebanyak 100 BCS. Ini berarti masuknya ke kolom debit karena kita mendapatkan uang 4 juta rupiah, maka saldonya berjumlah 4.150.000 rupiah. Kemudian ada lagi pembelian ATK 250.000, berarti dia masuk di kolom kredit karena uang kita berkurang untuk membeli ATK. Kemudian ada insentif karyawan sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian ada lagi pencairan tagihan A nomor 31 misalkan. Nah, ini pencairan tagihan ini berarti kita mendapatkan uang, artinya dimasukkan ke dalam kolom debit. Kemudian ada lagi pembayaran listrik yang artinya masuk ke dalam kolom kredit sebesar 100.000 rupiah. Dan pencairan tagihan B20 sebesar misalkan 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir misalnya pembayaran air sebesar 200.000 rupiah. Enter. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan jumlahnya. Caranya adalah menggunakan rumus sum sama dengan seperti ini. Jadi kita blok dari kolom D5 sampai dengan D14. Kemudian kita enter. Jumlahnya adalah 10.500.000 pengeluaran di bulan September. Kemudian kita copy ke kanan.
Untuk di kolom saldo akhir, itu rumusnya adalah sama dengan, jadi kolom debit dikurang dengan kolom kredit. Kemudian enter. Nah, hasilnya adalah saldo akhir 7.100.000 sama dengan saldo akhir di tanggal 10 ini. Kemudian ini kita sedikit rapihkan untuk laporannya. Saya merge and center, ini juga saya merge and center. Kita bold. Kemudian di sini kita berikan warna. Kemudian untuk kolom-kolomnya kita sesuaikan sesuai dengan lebar yang diperlukan masing-masing. Untuk kolom debit, kredit, dan saldo kita sesuaikan agar lebar kolomnya semuanya sama. Baik, begitu caranya teman-teman, bagaimana membuat laporan kas harian sederhana menggunakan Microsoft Excel. Jadi kuncinya adalah di bagian rumus saldo tadi, yaitu if and jika debit kosong dan juga kredit kosong, maka kolom saldonya juga kosong. Tetapi jika salah satu di antara baik debit maupun kredit itu ada jumlahnya, maka kolom saldonya adalah tadi itu, rumus saldo ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Baik, sekian dulu tutorialnya. Semoga apa yang bisa saya berikan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.